ecek. Olah segalanya. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah aku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah aku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Suwun ra, enak tenan. Sugeng dalu. Selamat malam, Sugeng dalu. Rahayu. Waduh, selamat bergabung kembali dalam acara Kemis malam Jumatan gini. Ya, Jumat lagi. Jumat lagi, ya. Ya, kita cuma lagi di sini. Ini sudah ada Mas Gatot. Oke, Rawuh yang ada di IG juga. Ada di Aduh, IG, ketemu di Pak Facebook, terus yang satunya YouTube ya? Itu Oke ya. Oh ya, Malam. ini tadi saya mau menceritakan sedikit cerita nih. Ya, berbagi cerita kan boleh. Iya ya. Ya, ya. Ya, ini saya menceritakan beberapa hal tentang pengalaman saya selama derek kalian mobil. Beberapa saat yang lalu sebelum saya memahami begitu hebatnya tentang NLP ala Kapitayan, sungguh luar biasa. Akhir-akhir ini memang begitu saya memahami dan mendengarkan suara hati saya sendiri, akhirnya saya paham, iya ya, ternyata yang dikatakan oleh beliau itu betul apa adanya. Ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya pada saat saya dulu mendapatkan rumah saya yang sekarang saya huni. Itu awalnya memang saya nggak punya uang.
saya hanya punya 500.000. Asli lah ini, sumpah ini. Aku mau duit 500.000 tok. Tiba-tiba saya bertemu beliau, itu langsung beliau memerintahkan saya untuk dan tuku omah saiki. Buset. Langsung saya kayak orang enggong. Saya bingung, ya saya bingung. Cuma punya uang 500.000 suruh beli rumah sekarang juga. Itu piye lho, logika nalare ra matuk nggih. Iya. Di nalar saya nggak masuk akal, tapi saya juga berusaha selalu membantah. Saya ini paling pembantah, paling pembantah ulung di Indokbar itu saya paling luar biasa wangel kandana nih. Tuturannya gitu, tuturannya angel juara 1 ya saya ini. Angel teman tuturannya. Nah ini testimoni saya tentang hidup saya yang benar-benar saya alami, yang beliau perintahkan, lalu saya bantah, saya ngenyang-ngenyang terus, tapi ya tetap saya jalankan akhirnya. Begitu saya jalankan, saya muter-muter dengan istri cari rumah yang dijual, ternyata ada yang cocok. Begitu cocok, hanya ada nomor telepon saja, saya telepon, begitu lancarnya terjadi hal-hal yang tidak pernah saya duga, yang tidak pernah saya perkirakan, dan memang benar-benar itu terjadi. Dengan uang 500.000 tadi, saya bisa beli rumah seharga waktu itu 45 juta. Memang bangunannya masih asli, bangunan perumahan kecil itu, itu harga 45 itu sangat murah karena di situ pada saat itu pasaran sudah mencapai 60 sampai 75 juta. Tapi uangnya Om Erwin kan cuma ya, 500.000. Itu masalahku itu masalah saya. Tapi karena saya yang perintah tadi, saya berusaha untuk tetap jalankan. Begitu saya jalankan apa adanya, ya ternyata jalan itu ada aja. Plok seperti ada informasi masuk ke saya begini untuk mensupport gimana caranya akhirnya rumah itu bisa terbeli. Saya sendiri pada saat itu nggak terpikir begitu detailnya, saya harus berpikir untuk cari uang kemana, enggak, sama sekali enggak. Semuanya tiba-tiba tersedia begitu saja. Nah ini loh, ini yang beliau katakan kadang-kadang kita memahaminya secara nalar kita, secara akal sehat, secara sadar, akal sadar kita itu nggak ngemet, nggak masuk. Iya betul, nggak masuk akal. Iya, benar-benar nggak masuk akal. Begitu kita jalankan, ya itu tadi, karena beliau memahami momentum, sangat paham momentum. Kapan harus kita ambil keputusan itu, kapan harus dilaksanakan, itu harus cepat sekali. Berarti benar-benar keputusan yang paling tepat waktu itu. Iya betul. Akhirnya begitu saya jalankan, benar terjadi, saya dapat rumah itu dan semuanya jalan begitu mulus. Ada saja jalan untuk mendapatkan rumah itu akhirnya. Dan alhamdulillah rumah itu terbeli, dan itu salah satu hal yang paling indah dalam hidup saya, karena memang namanya rumah tangga ya mesti pingin toh duit rumah, duit tonggo. Ya. Karena nggak punya tangga berarti diutang. Ya diutang. Nah, itu makanya itu kan harapan saya, goal saya dulu memang nggak seberapa tinggi. Goal saya hanya pingin punya keluarga kecil yang berbahagia, 2 anak cukup, 1 rumah kecil cukup, 2 kamar, dan 1 pekerjaan yang tetap, punya gaji tetap. Itu goal saya dulu. Itu dulu. Sekarang punya goal lagi. Sekarang ditingkatkan lagi goalnya. Dan semua gridnya. goal itu ternyata terjadi begitu saja hari ini, dan semuanya sudah melampaui dari apa yang pernah saya bayangkan. Di luar ekspektasi saya. Benar-benar itu terjadi luar biasa. Dengan jalan petunjuk dan pencerahan dari beliau, Om Bil memberikan arahan-arahan begini. Akhirnya hidup saya pun semakin hari semakin tertata, semakin hari semakin baik, dan banyak perubahan-perubahan kecil yang mungkin tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Yang mungkin salah satunya berhenti merokok gitu. Itu luar biasa sekali. Itu sangat dasar. Sangat dasar sekali. Itu termasuk saya juga. Termasuk Om Sehat. Banyak di sini semua berhenti merokok. Ya, alhamdulillah. Ya, itu berkat beliau memerintahkan beberapa tahun sebelum saya berhenti merokok. Tapi tidak pernah kami acukan. Artinya selalu kami abaikan. Ya. Alah kita rokok. Mandak rokok Ternyata di situ perubahan mindset luar biasa. Karena bukan rokoknya, bukan uangnya juga, bukan. Tapi ketergantungan kita terhadap rokok ini loh yang membuat mindset kita menjadi kacau. Nah, jadi semuanya itu pada dasarnya NLP. Ya toh? Dia memerintahkan begini. Itu sebenarnya NLP yang tidak pernah kita pahami sebelumnya waktu itu. Begitu sekarang dijelentreh nih kabeh, dibueber, walah, ternyata ini. Nah, jadi sedikit tentang cerita pengalaman hidup saya yang benar-benar saya alami sendiri, karena saya tidak mungkin bisa menceritakan manakala saya tidak mengalaminya sendiri. Ngaten, semoga menginspirasi dulur-dulur semua yang ada di
IG maupun di Facebook, nggih. dan YouTube. YouTube juga, nggih, monggo. Berbagi informasi saja, saya hanya berbagi cerita pengalaman hidup saya yang sudah diberikan petunjuk oleh beliau sang pencerah. Monggo Om Bil. Loh, ini kita sambut. oh, oke. Sekarang kita sambut beliau si Darau, monggo Om Bil. Oh ya. Ayo. Tuh, tetap standby setiap kotean. Engko lagune lagu apa meneh ya. Nggih. Sebentar lu. Dikile kono. Biar. Kok tak nglesot ning isor. Hai, saudaramu. Bantur. Oh ya. Oke. Oh nanti ada bagi-bagi hadiah ya. Ini sebelah sini apa ini? Yang sini Facebook. Facebook ini. IG. Oh ini Pak Kadot. Iya. Ini sudah ada sebenarnya. Ya. Oke, thank you saudaramu. Daksido Kurniawan. Cak Parman. Pak apa ini? Oh. Pak Berkah enggak apa nanti kalau yang berhalangan Pak Berkah sudah izin saya tadi enggak apa. Mas Ganapati. Oke. Dirasani apa ya? Nah, sebentar. Tinggal nguyu dulu dirasani. Jadi, ini yakin lho. Kowe iki kipasane kurang dukur sumu iki. Kurang dangan. Kurang dangan pindangan. Ya kalau liwat. Di kan diklik. Ganjel. Ana diganjel. Oke nih, Ubin kan bisa anu. Nah, ini sebentar saja. Sebentar tata. Aku semuan. Jadi makanya saya bangun pecantrian itu di gunung. Di lereng ya, di Gunung Buring. Terus bangun perdepokan juga di gunung. Kenapa? Aku menungso betah sumuk. Kena sumuk step. kena sumuk ngene, gak kuat wis. Pokoknya. Jadi iki lawannya bukaan ben kelas udah ono. Oh, pintunya buka semua aja. Sana buka pintunya. Ya, bentar ya. Anak sumuke gendengku kumat. Nah, isis ini. Yuk, siap-siap. Kita semangat ya. Hari ini judulnya lali ya. Judul. Ganteng mari potongan. Oh, iya dong. Sukses dan kaya sesuai kemauan. Tadi Om cerita apa tadi? Saya testimoni tentang saya dapat rumah dulu. Wah. Kowe nyritakno sing duwe sing anu akhir kok iki Mas Ganapati sepune duwe omah. Mas Ganapati keren ya. Mas Ganapati terus duwe omah, buat gol lagi duwe mobil. Buat gue lagi, itu bojo. Nek sampai rabi tak 2021 tak rabi dhewe kowe. Apa? Lanang gak rokokan, gak ngopi, gak duwe bojo, duwe omah, duwe penter, apa gunane? Ya, wong lanang kudu wani rabi. Nah aku ben nek gak wani rabi kuwi aku. Aja mesel aku. Aku kan tak tuwuke lehku gendeng. Jadi akhirnya rabi telat. Ya, jadi Mas Ganapati, tak enteni lamarane. Khusus kanggo jenengan. Jenengan lamaran aku undangan. Tak dongane Pak Kadoan. Aduh, aku gelem teko nang ngene Batang pokoke jaken makan apa sate Batibul ning Slawi. Wah, kuwi aku rindu pada sate Batibul ning Slawi. Jadi intinya ya life must be change. Hidup harus berubah. Anda ingin sukses, harus ada perubahan yang Anda lakukan yang jenengan lakukan setiap saat. Hari ini kebiasaan jenengan bangun tidur jam 5, rubah bangun tidurnya jam 8. Orang marah elek. Intinya gitu loh. Hidup itu harus ada perubahan. Kalau jenengan ingin, gitu loh, yang menyebabkan seseorang, jenengan itu sekarang menjadi misalkan Mas Ganapati. Mas Ganapati ini sing rada muak, tak kon cukur jenggote lho. Kowe kaya kambing. Ganteng. Tak omongi Mas Ganapati ya.
jenengan kuwi sing mbarai rada angel golek jodoh jenggotmu kuwi. Nek jenggotmu kau wetel ngene ora apa-apa. Iki bukan sarah loh ya. Bukan fisik dan anatomi loh. Oh ndak ini cerita. Perempuan itu kalau lihatnya jenggotnya tipis-tipis nih, iya. Loh aku tenan, aku tahu dadi wedok. Aku rada paham. Ndak Mas Ganapati, ya cukuran jenggotmu kuwi. Duh. Gini loh, begitu mbok cukur kumis tipis ndak apa-apa nek jenggot tipis-tipis aja. Jenengan iki pengikut siwa jenggot tipis-tipis ngene ngene. Dilangi siwaran nek jenggote. Rungokne. Ya. Sesuk tak jamin. Jenggot mbok cukur wedok-wedok grindel, ora prawan ora ndoro kantil. Wong jenenge penter. Penter gawedi. Duwe omah ruko lho itu to. Wis penggawean ana pegawe jadi guru ora olahraga meskipun masih HR, tapi penghasilannya sebagai entrepreneur ini sudah lebih banyak dibandingkan guru-guru yang sudah punya sertifikasi. Itu keren. Ayo undang golek bojo. Jangan sampai nanti anak-anak jenengan ya tumbuh dan pada saat dia butuhnya biaya jenengan wis tuwek. Ya rabi saiki. Mas Ganapati umure piro indeng rabi. Tak rabi dhewe kapok ya. Jadi artinya gini ya. Ini adalah strategi bagaimana kita merubah hidup kita. Jadi gini loh. Jenengan ini menjadi apapun hari ini. Orang menjadi apapun hari ini itu karena kebiasaan-kebiasaannya. Jenengan contohnya misalkan, kebiasaan saya itu kalau jam sekian saya bangun. Terus jam sekian itu saya gitaran. Jam sekian saya ngopi. Jam sekian saya sarapan. Jam sekian saya mancing. Lah, coba dirubah. Dirubah polanya saja, hidup Anda akan berubah pelan-pelan. Salah satu contoh lagi, saya itu punya kebiasaan merubah dulu kalau misalkan sudah gaduk ya, sudah gaduk di rumah tuh gaduk, yang saya rubah apa? Tontonan kursi. Disuruh kursi dipindah rono, digeser, kursi dibolak-balik digeser. Life mah bijen, harus ada yang saya rubah. Misalkan ya contohnya, ini kisah nyata. Jadi contohnya ini nanti nyambung dengan apa temanya mau apa lali. Temanya mau kaya sesuai kemauan. Harus sukses sakarepmu, njalukmu kaya apa dadi. Dengan catatan hidupmu harus dirubah mulai hari ini. Kalau jenengan masih hidup dengan pola yang terus begitu saja, hidup jenengan tidak akan pernah berubah. Kalau ingin berubah, harus ada yang dirubah dari kebiasaan-kebiasaan, dari rutinitas-rutinitasnya. Harus ada yang dirubah. Ayo, siapa di sini yang sanggup untuk berubah hari ini? Ayo katakan saya, yuk. Saya. Ayo berubah. Kita harus berani untuk berubah. Orang belajar berubah, orang belajar untuk melakukan perubahan, maka hidupnya juga akan berubah. Ya, iya ada Sukabumi, Bu Nur, thank you matur nuwun. Ini juragan iwak. Cik ngutang-utangnya ora iki. Sudah, nek sampean kekakean ngutang-utangnya utangmu tak jukuk lho ya. Bener. Ayo bener berhenti mengutang-utangkan ke orang. Jadi orang baik boleh tapi jangan sampai jenengan ngutangi orang. Ngutangi orang itu kalau orang Jawa itu ngutangi bea. Ngutang itu bea. Jadi ngutangi orang itu mbehani wong aja. Wong lanang aja utangi. Ya, jadi itu ya. Bu Nur, berhenti ya. Yo, yang hadir. Oh, Cak Amin. Wah, Cak Amin. Engko bengi ya enten ana ya. Engko bengi enten ana ya. Aku rono. Aku biasane nek mari ngene live iki mangan rawon diundang nang ngene warunge Cak Amin. Buka sampai jam 1 malam. Wah. Ya uji piro Cak Amin? Uji 26 ya. Uji 26. Kita datang. Pak Sumiase, Nduk Baris. Oh iya, Mas. Wes. Betul. Ah, itu sampai jam 1 malam. Ayo. Ah, thank you. Yo. Semuanya berubah ya. Jadi pada saat dulu, ini kisah nyata. Saya pindah rumah saya tusuk sate. Tusuk sate ya teko kono dari sisi sebelah sana itu terus ngomong anu ya nabrak tenan. Terus di sini tuh pas pertigaan. Jadi bener-bener tusuk sate yang sempurna. Apa sih? Tusuk sate yang sempurna karena ada tusuk sate yang pengkolan. Jadi tusuk sate begini. Ini tusuk sate juga. Neng ini enggak terlalu sing dahsyat sing medeni sing ngetam tapi tusuk sate yang begini di sini pertelon. Wah, keren wis. Omahe der wis setan apa pripraya. Yo setan pripraya ngademit ilu Banaspati teko kabeh ning kene ngrutu Kak. Yo bubur kacang ijo, bubur Manado teko rene kabeh. Ya. Jadi pada saat kita sudah mulai belajar, pada saat saya masuk rumah, kita serius ya. Pada saat saya masuk rumah langsung Nduk Baris jatuh. Masuk rumah baru 2 bulan, Nduk Baris jatuh. Jelek. Apa yang saya lakukan? Saya lihat di rumah. Langsung saya rubah. Dapur saya tinggikan. Tak ganjel. Ya kan enggak mungkin, ini sudah tekelan. Saya datang, saya dapat rumah ini, itu kondisinya sudah jadi. Bukan kalau dia di pecantian yang bangun. Ya, ini sudah jadi. Akhirnya apa? Saya tinggikan tekelnya. Jadi dapur itu saya tinggikan, saya naikkan.
tak golno palet ya. Palet. Saya cari palet, tak ganjel-ganjel palet, tak tinggikan, tak kasih terpal. Habis itu kasir tak naikkan. Saya naikkan, ya sekilan lah, satu jepit. Kasir saya naikkan. Pemandangan sudah berubah. Begitu berubah, suasananya berubah. Sama sadar nggak hari ini? Kalau kita live IG sudah berubah loh. Biasanya aku duduk mau kokok, tak buka ngene ketok suaraku, ganti ora. Cek aku joget-joget tuh, berubah tuh. Life must be changed. Hidup harus berubah. Karena apa? Saya ingin jenengan semua tumbuh. Seperti halnya hari ini, saya juga tumbuh. Tak ajak jenengan semua tumbuh bareng-bareng. Oke? Ayo. Siapa yang siap tumbuh hari ini? Ayo, kasih jempol. Ayo, shake hand, kasih jempol. Ayo. Siapa yang siap tumbuh hari ini? Siapa yang siap kaya hari ini? Siapa yang siap menjadi sukses hari ini? Siapa yang siap menjadi lebih sehat hari ini? Siapa yang siap menjadi lebih bahagia hari ini? Ayo, kasih jempol. Ayo. Kasih jempol. Kalau jenengan aktif saya semangat. Ilmuku brodol kabeh, jenengan meneng delok harus cuma turu ya. Wah, ilmune ra mudhun kabeh. Ayo. Memang tayangannya agak delay ya, agak delay dikit tapi enggak apa-apa. Ya. Jadi, Mas, sikit of kapitayan bolong dhewe, jempol dhewe. Ayo ya jempol dulu tak kasih hadiah. Wis sikit sing ngomong. Asam tenan iki. Wis ra apa-apa wis bolong dhewe ra apa ngacung, wis penting ora sing ngacung. Pancen seneng. Wah, Bunda Hamidah jempol gawedi mau ngene. Wis, thank you Bunda Hamidah. Gawedi goyang-goyang ngene-ngene. Ya. Jadi pada saat saya pindah ke suatu tempat, saya menghendaki ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya, maka saya merubah kebiasaan-kebiasaan saya. Contohnya hari ini, live IG. Biasanya jenengan melihat saya duduk, itu di ruang depan sana. Tak rubah saya berdiri, saya di sini. Kerisnya di atas, tadinya kerisnya di belakang saya, sekarang kerisnya di atas. Dirubah, ada yang berubah. Sekarang saya berdiri, saya joget-joget, harus diganti posisinya. Ya, harus berubah. Dan dengan begitu nasib kita juga akan berubah. Perubahan kebiasaan akan merubah keadaan. Ya, sekali lagi perubahan kebiasaan akan merubah keadaan. Ini yang keren ya, dirubah keadaannya ya. Sang Yang Manon, thank you Pak Direktur dari PDAM Batang. Batang di Kendal apa? Tegal. I miss Batibul. Wes pokoknya tak ancam Batibul. Wes pokoknya wis sate terenak di dunia yang pernah saya makan seumur hidup saya, sate Batibul. Ini onone mau ning Tegal. Ada yang Tegal, waduh, kok kono parah iso. Wah, ngapoti sate sak pincuk. Tapi pokoknya I love you full lah ya. I miss sate ya. Ya, thank you sudah kasih jempol. Mas Triadi, Mbak Fitri, Mas Arman, yang mana pokoknya keren. Siapa yang ngasih jempol tak jamin kita berdoa bersama-sama. Gini loh. Kita di sini bukan hanya sekedar live IG. Kita di sini saya juga melepaskan semua pengetahuan saya dan juga melepaskan saya akan lakukan transformasi nasib, transformasi hidup jenengan. Hidup jenengan bisa berubah. Loh, saya itu merubah. Umbin sudah cerita ya, hidupnya berubah hanya gara-gara satu momentum kecil. Golek omah. Duit 500.000 zaman semono golek omah. Oleh apa? Oleh omah keong yo, memang oleh akeh. Tapi nek omah uang yo kok dhisik. Ki gitu ku WC ra iso. Kok ora tuku WC sak petak 500.000 gak oleh. Durung sapi tengi piro? Oh, WC itu bagian rumah paling mahal. Kan apa? Bentuknya satu, bangunan pendukungnya banyak. Ada sapi tank, ada PDA, macam-macam. Kalau lampunya WC ini peteng, cokot nyamuk bokong. Ya. Jadi, yuk belajar berubah ya. Semuanya teman-teman berubah semua. Dirubah kebiasaannya. Saya datang ke sini, yang saya lakukan apa? Merubah. Sudah masuk, tak dulu. Diki apa sembarai? Sembarai apa ini? Singgup. Enggak ada cuan. Akhirnya, wes cuannya hilang, enggak hoki. Apa yang dilakukan? Wes pokoknya tak rubah sembarang. Nah, saya pernah waktu itu mau merubah hidupnya Pak Apit. Pak Apit itu keren rumahnya. Begitu masuk rumah jeduet langsung ro sofa. Bayangkan, masuk rumah ro sofa. Kudune lak ro dalan, ora ro sofa dine arepe mlebu ngene, mau engkok set. Ngepot dhisik ngene lagi mlebu. Udah Apit, akhirnya ngono uteke Apit ngene. Wes kopler ndase gara-gara salah naruh sofa. Sofa taruh depan pintu pas, jadi mlebu omah wis mengkok dhisik sret. Jadi begitu Apit jak ngomongan ngene ae wis. Nah akhirnya yo soak. Bludruk kae terus. Loh, lucunya, nah ini lucu ya. Ayo, Apit sadar enggak? Pada saat kapan sampean merasa sembuh dari penyakit darah tinggi? Pada saat pindah rumah toh? Nah, iya. Wong wis urip ini sesepuhnya do baris. Wis ora usah nggih blangkon, itu rambutnya putih, ben ketok tuwek tenanan. Wah, ini sahabat saya ini. Ini juru kuncinya
pecantrian. Jenengan kalau mau ke pecantrian besok nemui Pak Apit dulu. Harus daftar. Bayarnya berapa, Apit? Pokoknya antri ya sama Pak Apit ini. Wah, ini sudah sembuh. Bludruk, apa mana liver. Loh, Iya. ini penyakitnya meden-meden ini. Sini, biar masuk kamera. Biar kata Kaos sampai kuning dulu. loh. Keringatnya kuning. Itu bukan mergo kemproh loh. Ada kemproh di antara nih. Cuman itu karena memang keringatnya sampai berwarna kuning. Nemen. Jadi Pak Apit ini penyakitnya nemen. Kudune dek mati 5 tahun kepungkur. Tas itu. Oh, tas dulu toh. Wes, makasih tepuk tangan Pak Apit. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur. Loh ini di Kapitayan itu ilmunya real, menungsane ono kabeh, kesuksesannya real. Jenengan belajar ilmu iki golek ning jaba kok ora enek Mas, Mbak. Ayo belajar tenanan. Ya, belajar tenanan. Jadi semua yang saya sampaikan di Kapitayan itu adalah pengetahuan yang sudah diuji coba, saksi-saksinya masih hidup semua, bukti-buktinya jembleger gak karu-karuan, kekayaan, kesuksesan, kemuliaan, kelimpahan, gak karu-karuan, kesehatan, kebahagiaan, wis gak usah ditanya lagi. Real semua. Semuanya ada. Dan semuanya bisa panjenengan saksikan. Nek ra percaya awal tahun baru dolan ning pecantrian. Tak duduhi menungso-menungso aneh-aneh sing Kapitayan yang hari ini sudah menjadi manusia-manusia sukses, dahsyat sakti mandraguna. Tepuk tangan loh. Ya, jadi intinya jenengan semua harus belajar. Harus belajar. Dan belajar paling bagus adalah take action. Jadi jenengan aja berpengetahuan. Semakin jenengan mengejar pengetahuan beruber terus yang terjadi jenengan hanya akan menjadi seorang filsuf, akan jadi orang yang pandai berkata-kata, tetapi hidup jenengan belum berubah sampai hari ini. Ilmu cukup satu, lakukan setiap hari. Contohnya misalkan, tadi saya ada Mbak Sari Sinden, Mbak siapa namanya diganti siapa itu? Mbak siapa Mbak Sari Sinden itu? Mbak Sofia, itu keren. Beliau mengucapkan tiap apa? Mantranya saya lupa itu tiap hari tambah sehat, tambah kaya raya. Ada transfer 1 juta. Dari mana? Ya, saya juga enggak tahu. Wih, jangan-jangan calon bapak arek iki. Rupane ana wong nyaur utang ra omong-omong iki. Basi bosane sinden rawuh ora iki. Kata paling hadiah rawuh bosane sinden. Ya. Jadi intinya itu ya. Dulu-dulu semua rubah apa yang jadi kebiasaan jenengan sehari-hari, maka hidup jenengan akan berubah. Saya itu tiap hari, misalkan contohnya ya, saya sering pakai cincin berlian ya, itu ada saya berubah ini namanya cincin Fir'aun, ini sing kayak kampret nih. Saya berubah, penampilan saya berubah, gaya saya berubah, cara berbicara saya berubah. Terus pada saat saya memberikan coaching, saya berubah. Pada saat saya di Maku, sih biasanya wong nek dadi apa mandor nek kan wis kuwaya brengose kuwantel kaya Mas apa jenenge wis kelambine nyetil aku gak suara cekak ini. Bapak mandornya, masuk mandor ngene. Berarti bapak kulinya bukan saya ownernya. Wes, tukang cat tak apusi, tukang MU apa semen tak apusi, tukang tackle tak apusi, wes tukang-tukang rono. Kan gitu loh. Kalau pada saat orang bangun rumah, apalagi rumahnya besar gitu kan didatangi banyak orang. Jadi sales-sales saya itu datang. Terus sales lantai itu datang. Terus, "Pak, oh ini boleh ditawarkan ini ya. Saya mau menawarkan ini." Oh, menawarkan ini. "Oh ya, Pak. Nanti ownernya setuju enggak? Tenang aja. Ownernya apa kata saya?" Lho, Bapak apanya? "Nah, saya mandor di sini." Wes akhirnya mergo aku muni mandor kan ya terserah apa kata mandor, dan dengan pada saat saya muni kata mandor, aku kan orang bisnis ya. Wis kalau saya ngegolkan chat sampean aku semen kayak piro? Aku ngono. Tak wakali wong. Tak wakali begitu deal-dealan sampai aku Pak begitu setiap satu kali chat Bapak dapat 100.000. Oke, saya sisa pil gede 100.000. Oke, deal salaman wis. Salaman saya dikasih namanya sahabat saya lupa chatnya namanya Kansai, ada Kansai, ada Propan macam-macam. Saya dikasih diskon khusus, MU saya dikasih diskon khusus. Pak pesan portal tak kasih 10.000. Oke aku tadi. Ini masukkan Pak produk saya, laporkan ke bosnya, beres aku. Apa sih? Wah akhirnya yang utusan dari Propan ya datang ya dari Surabaya. Bukan dari Propan, dari Propan tuh manajernya datang, manajer wilayahnya datang. Terus ketemu saya. Pak pokoknya aku kudu oleh bonusan. Sampai akhirnya ada yang MU itu datang dari Surabaya, tim teknis dari Surabaya. "Pak ini loh Pak, ini kalau Bapak mintanya begini-begini itu efek buruknya gini." Saya sih mudun ngisor, saya kan di lantai 4 ngobrol sama tim teknisnya. "Pak, ini kalau misalkan dikasih yang langsung aci, langsung plester, itu nanti efeknya bedut-bedut. Nanti khawatirnya jenengan mengecewakan owner.
tak omongin tak jawil. Mas ojo rame-rame ya. Onre iki aku. Oh, Pak, ngapunten lho, Pak. Loh, ndak ya. Ya pancen ngene iki potonganku pancen ya wong desa Mas aku. Saya itu kalau sana soalan cekak, nggak kelambi itu tetep bolong. Bolong di sini. Wis makan Pak Kros ireng di sana kan aku bagus itu. Bagus ganteng putih kayak Cina iki ora wireng. Kenapa kita cari bendino? Anu jane san bating jare apa ya ya. Mandi matahari alias saring. Jadi saya di sana. Nah, ini cerita sedikit. Jadi pada saat saya di sana pun saya mengaku saya bukan siapa-siapa. Pada saat ada orang lewat mandek, Mas mati geran sinten? Duka Pak De aku. Loh, tenan takon arek ya. Takon iku Mas apa? Mboten kertu kula nang mandur to mriki. Wis ben kapok. Lha iki nggo omah ngawur. Lha omah ngawur. Lha omah gedhen sakmene sing manggon piro? Kira-kira mau 50 Pak aku ora ngerti aku membangun tok. Saya itu wis uripku ngapusi tok. Yes, saya ngapusi dan saya ngomong. Dan hari ini jenengan harus siap-siap saya ngapusi juga. Dan saya pasti ngomong. Aku ning ngapusi wong mesti ngomong. Yes, ini Mas Suko, Mas Koto-moto Rayu, oh ya Rayu. Thank you. Sudah hadir. Mas Kang Sultan Joko, Kang Sultan jenengan itu pemirsa apa itu? Favorit ya, apa namanya kalau di IG itu? Pemirsa apa itu? Oh kan apa? Terbaik. Wah, selalu ngikuti Kang Joko Sultan. Nular ya. Semuanya nular, ketularan. Jadi ya, kalau jenengan ingin ada perubahan, entah perubahannya apapun, mau lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia, harus ada perubahan yang jenengan lakukan dalam keseharian jenengan semua. Apa itu perubahannya? Apapun. Misalkan hari ini saya akan mulai makan food combining. Mulai hari ini saya akan mulai puasa hari Senin, Rabu, Jumat. Berubah. Mulai hari ini saya akan mulai belajar untuk meditasi. Mulai hari ini saya akan olahraga. Mulai hari ini saya akan mulai menabung. Mulai hari ini saya akan mulai sudah lakukan perubahan setiap saat, setiap hari. Progresnya tiap hari latihan perubahan apa yang jenengan lakukan. Pamer. Jenengan semua ada di sini karena apa? Karena saya hobi pamer. Jadi pamer kekayaan. Pamer. Lha piye? Lah kekayaan tak gawe dhewe apa? Mati ra digawa. Pamerno. Sampai loro hati syukur. Sampai terinspirasi jempol itu. Loh, kalau jenengan ada di sini terus gara-gara pegel karena gara-gara aku sering pamer enggak mungkin toh. Jenengan ada di sini karena saya selalu pamer tak dilakune. Ayo poso. Ayo sedekah. Loh, sugih kaya iki lho. Berkor kita biasanya ekspor ke China. Terus kita taklukkan bahasa Cina ampun tuh wis bener-bener wis berkor kita terbaik di China. Iki tenan iki aku ora ngapusi. Menungsane ngene iki nenek direkture, gak ono direkture. Lah, habis itu kita taklukkan pasar Jepang. Pasar Jepang itu perusahaannya namanya apa ya Jepang jenenge? Nankai Jepang itu. Ngaku berkor kita terbaik sa Indonesia. Wah, pasar Jepang sudah China takluk, Jepang takluk. Dapat kabar terima di Dubai. Dubai Timur Tengah. Ngene pasukane mulai semakin dekat dengan Rasulullah. Hati-hati sampean. Ngomong habis mulai cedak mendekati langsung Rasulullah, hati-hati. Cedak Ka'bah. Mendekat ke sana. Iya, mendekat. Mengarah kepada yang Maha Cinta. Oh, no. Ya. Di Dubai, habis Dubai nanti target saya itu Eropa. Saya kejar Eropa karena apa? Eropa itu akan mengajari seseorang untuk menjadi lebih perfect dalam melakukan hal-hal yang profesional. Oke, kembali pada perubahan. Ayo, saya nanya ke Lurah, ini cerita terang berdua sini ngerti ini. Lah ini salah satu manajer saya, potongannya ini potongannya kayak Arjuna loh. Arjuna versi Gunung Kawi. Ini suaminya Budir Hanif. Wah. Loh, iki nek gawe blangkon memang kayak Arjuna, nek copot kayak Ariel Peter Pan. Nek nyekel ketipu mbuh mana kayak sapa. Lah, ini cerita perubahan apa yang saya lakukan pada saat kita break. Saya minta ada perubahan apa ya? Cerita. Ayo. Apa perubahan yang di pabrik? Kita pupuk, habis itu bangun lantai, terus bangun apa itu? Kanopi, terus parkiran. Ini mau bangun lagi parkiran lagi. Loh, keren toh? Belum ya. Ora ana udan, ra nek panas bangun parkiran. Ora ana udan, ra ana panas bangun diplester di tongam bayi. Lantai di tongam bayi, ra ana udan, ra ana panas aku kon berano kamar dibongkar, dadi ono wadah berkor. Berubah. Pada saat kondisi-kondisi yang tidak pernah dipikirkan
Orang nggak mikir. Pada saat saya bangun lantai, bangun parkiran, bangun apapun, bangun kanopi, orang nggak mikir maksudnya apa tuh? Kondisi semua bisnis begini, jongkel kabeh, ini malah bangun. Ya betul. Saya sendiri juga bingung. Bayang no, ini melu aku pirang-pirang tahun jadi bingung peraimu. sorry. Kadang-kadang guyon. Nah kadang-kadang tiba-tiba spontan langsung bangun ini. Waduh, apa ya? Ya nggak ngerti. Iya, wes sesuai terkenal wah ini ngupload wong ayo rondo ayo ning kene akeh. Ayo yang rondo angkat tangan. Saya. Wes. Ya. Jadi pada saat seseorang itu berada di kondisi turun. Orang biasanya langsung apa gitu. Mungset. Waduh, sedih nangis. Bangun sesuatu. Maka saya bilang pada saat kondisi gede-gedene corona, bangun aku, bangun di Semeru, bangun di Boring, bangun di pabrik, gendeng tuh. Semua bisnis begini, ora oleh operasi pabrik. Sopo ngomong gak oleh operasi? Aku dokter, sing gak oleh operasi dokter. Ngono ae. Aku pabrik operasi ora apa-apa. Sing operasi ngene lah dokter, bagian operasi wong beda wong. Sebagian operasi polisi, aku itu polisi kok. Ora operasi. Ora disempritan operasi. Ya sudah, ayo bangun. Jadi inilah rahasia-rahasia yang kadang-kadang membuat orang bingung dengan langkah saya. Dengan yang belajar ke saya, hati-hati, siap-siap bingung. Siap-siap blangkonmu kualik kayak gini, seret ngene wis. Ya, siap-siap blangkonmu kualik. Kowe melu aku blangkonmu kualik. Tapi nek blangkon kualik ora masalah, sing penting sugih wong ngedap-ngedapi wong. Ya Mas Ganapati ya. Blangkonmu waliken. Blangkonmu nggone ora ning sirah. Si teko kene buntut kae tek ngarep. Nah, bener rapi. Lanang ganteng sugih ra duwe bojo, goblok. Oh enggak apa-apa, aku Ganapati ini murid saya tak goblok-goblok nih. Kata-kata goblok dari seorang guru artinya I love you. Ngono. Arek-arek gak tak pisu ya, aduh kapan gak dipisu mobil suwi gak misu. Wah, begitu munggah dukur gunung joget misu diancuk matamu picek. Wah, tepuk tangan wis. Mari tak pisu sakti mulai sugih. Sama gelem tak pisui. Apa sing tak gelem tak pisui ngacung-ngacung tak pisui. Ya, jadi life must be changed. Hidup itu harus berubah. Kalau jenengan ingin hidup jenengan berubah, lakukan perubahan kecil setiap hari. Every day harus ada sesuatu yang jenengan rubah. Harus ada progres. Hari ini hari ini saya mulai mengurangi kebiasaan merokok. Si biasanya aku ngerokok sedino sak pak, tak kurangi. Sedino setengah pak. Si setengah pak tak koncoku. Loh, gak apa-apa. Yang penting kan perubahan. Lah sesuk aku gak ngerokok blas. Tapi tetap sak pak. Ngene koncoku setengah pak. Intinya harus ada perubahan meskipun gak play. Ya, jadi harus belajar untuk membuat perubahan. Ya, Mas Ganapati, terus Kang Sultan Joko, siapa ini? Pak Suprayogi, thank you for your coming. Nelis Nai bergabung, thank you Nelis, I love you. Ya, jadi ini intinya harus ada perubahan. Harus ada perubahan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Harus ada perubahan. Ya, iki kok mudun. Wes. Nah iki Jan Junior. Itu yang paling saya suka kalau bosnya kesurupan. Edan, asem tenan. Aku yo ora edan, gendeng. Mas ini sahabat saya. Kapan yang Malang aku kangen ya wong elek isi tadi. Wow, berangkat pokoknya mulai godol keres nih. Waduh modar sing ngancam pokok aku ning Malang aku ngincer klise siji. Hancuk nih. Nekat niku. Wah, nekat we. Nah, lagi guyon. Saya misu-misu itu biasa ya saya iso. Guru saya juga gendeng, antar Robin misalnya bullshit ngono ya. Bullshit tai kebo. Tai kebo ngono ku misi Walanda lho. Jadi ya jenengan ingin berubah menjadi sekaya apapun, sesukses apapun. Hal pertama yang harus jenengan lakukan adalah berubah hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil, merubah tata letak perabot di rumah. Keren. Merubah tata letak perabot di rumah. Di sini kemarin tuh full barang-barang. Rubah ganti progres. Aku jogetan, enak ya. Jadi intinya hidup harus ada perubahan sekecil apapun. Sing biasa nih, saya sikat gigi hanya pada saat pagi, dirubah sikat gigi 2 hari sekali. hemat apa odol ning kempromu teman-teman. Ya. Harus ada yang dirubah, apapun.
Ayo, saya juga gitu. Kemarin puasa, saya puasa apa kita puasa pertama ya? Puasa Senin Rabu Jumat ya. Rabu Jumat dilakoni setahun, 2 tahun. Wes, gak keren iki. Wis Senin sampai Jumat. Wes, keren. Puasane wong-wong kae puasane ngene. Wah, gak keren puasane mulai jam 09.00 bengi sampai jam 6 sore. Tapi oleh ngombe lho, puasa oleh ngombe. Lah karepku lambe-lambeku dhewe. Banyu-banyuku dhewe. Ya banyu-banyu ra njaluk raimu. Gini loh, ini pengetahuan dasar luar biasa. Ternyata, ini ternyata loh. Saya kemarin ngobrol dengan Mbah Robin, Mbah Anton Robin. Dan kita namanya Joseph McLendon apa? McLendon apa ya? McLendon itu orangnya keren, usianya 67 tapi prejengan kok 40 edan kuwi. Wonge wong kang koyo apa jenenge? Leo apa sing petinju lho. Apa iku? Mike Tyson. Oh, enggak, bukan sing petinju anu lho, sing petinju negro lho. Sapa lali aku? Oscar, oh bukan Oscar de la Hoya. Holyfield. Bukan kayak berat kelasnya kelas bantam. Oh. Kayak golongannya itu lah golongannya Oscar de la Hoya barengannya kuwi. Saya lupa namanya siapa ya. Umurnya 67. Oh iya. Wah keren banget itu. Yang cerita di awal. Itu keren banget usia 67 tapi didelok sekilas wah wek kompong kengkok wong 40 tahun. Gibengkon geletak gitu. Dia orangnya dia tiap hari latihan. Ya, saya belajar dari situ. Dan pada saat di situ ada sesuatu yang luar biasa bahwa puasa kita itu sebetulnya butuh memakan itu sakjane ya, manusia ya. Ini real, ini berdasarkan penelitian ya, yang meneliti orang barat. Nah, awak dhewe kan kita itu punya penelitian sendiri. Ning penelitiannya dihancurkan sama Belanda, hancur Belanda jadi kurang ajar. Dihancurkan di situs-situs yang ada kapitayan itu dirusak sama Belanda, spiritual dirusak, apa identitas kita dirusak, semuanya dirusak sehingga kita tidak tahu kejayaan bangsa kita. Lah, ternyata di luar sana ada orang-orang yang belajar kapitayan dan itu keren banget. Keren banget. Wih ini. Oh, Mbak Galuh, thank you for coming. Wes, oh, Bu Sof, Mbak, apa ini? Jeng Sofia bergabung, wes, matur suwun. Sudah banyak rawuh matur nuwun. Jadi intinya manusia itu supaya panjang umur. Supaya bisa makmur, itu butuh 3 hal. Hal yang paling tidak disadari manusia adalah tentang makan. Ya paham? Tentang makan. Apa tentang makan itu? Bahwa selama ini kita itu hidup untuk makan. Kita itu hidup bukan harusnya kita itu makan untuk hidup. Nah kita itu sono brownies apa kukus wadok. Iku kaya Hanif budir ya. Geragas sih. Tapi aku takon ngene lurah kan nyetiri aku ning ngene nyetiri saya pulang ngantar mama mudik kata sama. Lur bojomu sing geragas. Wong ono jajan nang ngene kula tak klontekno. Lho ya padha ae lur sing bojomu waras kok sing geragas. Wes, kuwi apa telepone cangkeme? Ning dalan mbok ono tetot-tetot mandek deh. Pak tetot-tetot dipangan. Ono titit-titit sembar celuk diundang dipangan. Kowe iku wong ta wong wis sembuar powangane piye to? Pak. Oh sise dawa. Ya sadar aku. Asem tenan. Kuwi usus tat lale. Ya, jadi ada banyak orang tidak sadar bahwa sebetulnya kita itu hanya butuh makan, ini realnya. Kita itu hanya butuh makan, sebetulnya hanya 3 hari sekali loh. Butuh makan aja, jadi tolong juga bisa. Gak kira mati. Karena manusia itu berapa? 40 hari ya? Hah? 4 hari? Untuk 4 bulan. 4 bulan gak makan baru mati. Dokter bilang, orang itu gak makan 4 bulan baru dia mati. Lah, kita makan tiap hari dan sehari 3 kali, dahsyat keren masuk luar biasa. Dan yang dimakan semua racun. Loh, kok ngomong racun ngawur ae. Sego aku takon pestisida ini piro? Berapa miligram? Terus pupuk kimianya berapa? Sego. Kita tekan sego, Dok. Durung kok nek kena pemutih. Biar gak kena pemutih beli beras kita, beras punel anti kanker. Kita punya beras apa? Beras diet. Beras soklat brown rice. Itu sudah ada pemutihnya, sudah ada macam-macamnya. Bayangkan, rasakan dan dengarkan. Jenengan makan selama ini yang jenengan makan itu racun tiap hari. Ini baru racunnya. Belum yang berbahaya lagi apa? Gula. Orang berpikir saya itu, mama saya kemarin diindikasikan ada gangguan jantung. Saya bawa ke Malang, matilah ke Malang. Ayo ke Malang. Ke Malang tak latihan kufungnya Mas. Sehat, waras, bergas, rahayu, wilujeng. Distempel karo aderai, itu betul ngono. Karena apa? Orang tua itu kebanyakan nggak geraknya gini loh. Jadi kalau
kalau nyun sewu ya, kalau mau buang air besar itu di WC-nya harus bisa duduk. Harusnya bisa jongkok. Biar apa? Biar belajar begini, namanya latihan otot rangka. Adirai yang ngomong, di Kapitayan sudah ada. Ini mau Bergas Rahayu, Wilujeng 3 Banjat ngene seru. Caring ada di antropometri dasar kan mana ya? Kita kurang matahari. Kita kekurangan matahari. Banyak dari kita kerja kok ya anak saya jadi pegawai bank sowan nang budal isu mulai para isu. Senang. Nek srengenge. Wah, gak srengenge anak tambah ayu. Tambah murid ndang modar anakmu. Pucet gak tau kena srengenge, gak tau olahraga, lu godhong ngadepi wong ngamuk. Jadi pas bagian komplit ngadepi wong ngamuk, kena AC setiap hari. Ayo dirubah. Jadi hidup itu ternyata yang berbahaya adalah makan. Ya, jujur semua ya. Makan dijaga. Orang butuh makan itu sebetulnya 4 hari sekali atau 3 hari sekali sudah cukup. Tak kayak diskon. Itu kenapa pada saat saya puasa, saya ngomong puasa kita berapa jam? Jam 9. 20,5 jam. Itu. Puasa saya itu 20,5 jam. Saya ngobrol dengan Adirai. Pada saat saya konsultasi dengan Adirai pada saat live Zoom ya, itu saya ngobrol. Om Ade, saya ini puasanya 18 sampai dengan 21 jam. Saya bukannya air putih, bukannya Jennifer, bukannya buah. Setelah makan buah saya makan ngawur. Ditoleransi. Karena apa? Tubuh ini sebetulnya adalah perangkat sangat canggih yang bisa mengeluarkan racun asal diberi waktu. Dan jenengan selama ini belum nggak memberi waktu. Energi digunakan ngolah makanan terus, kapan sampean sempat mikir bisnis? Karena untuk memikirkan bisnis, untuk memikirkan goal-goal kita butuh energi yang sangat besar. Bukan sekedar memikirkan bagaimana cara kaya, tapi untuk mencapai goal kaya itu jenengan butuh energi. Nek orang sing gak paham ngacungo sing biantar ya. Iki tolong yang di live IG, yang di Instagram di apa? Ada di anu ya. Di monitor. Ini kalau ada Mbak Suci Harsono, Bude Hermanten, thank you for coming. Ya. Suyamto siapapun yang hari ini hadir, tak incangannya ya. Jadi kalau ada pertanyaan tolong ya direkam ya, kalau ada di IG dimanapun. Tadi ya kembali lagi. Kok di mau lali aku? Makan ya. Makan racun deh. Gini loh. Jenengan punya goal. Ayo, semua yang dengarkan. Ini coba perhatikan. Jenengan punya goal. Kenapa goal jenengan sulit tercapai? Karena energi jago. Malah aku juga fokusnya kalau mangan jajan kalau pakai. Ini lho. Gini lho. Nek acara aku sing nyocoti aku sing badok kan arek asu tenan arek iki. Wis ini. Aku ngomong, "Rek, mangan dikurangi, aku kurangi mangan kono badok." Jancuk. Ampun. Biasa ini. Ini kesempatan mereka makan. Jadi mereka tuh makannya sebetulnya tak ceritanya aku orang ngapusi. Mereka tuh makannya seminggu sekali deh. Dimakan pasti ngene tok. Nek kono ora mangan. Makan ngene kene kaul. Kaul geragas. Nyaur utang. Mungkin ada ramangan saiki mangane ngene kene ora apa-apa jarno wis. Sing penting kowe tetap menghasilkan uang buat saya. Ngono ae aku. Kembali pada tadi ya. Ya, kenapa kita sangat sulit nembus goal kita? Karena energi tubuh kita itu namanya ada namanya chi, kalau di chi isinya ada namanya prana, ada namanya ini Kapitayan tuh hawa murni, energi suci. Lah ini habis untuk ngolah makanan, sehingga pada saat kita punya goal kita nggak bisa memfokuskan untuk ke sana, karena goal untuk terbang, mencapai titiknya itu dia butuh energi, dan energi itu bisa dilakukan, bisa didapatkan manakala panjenengan semua mulai mengurangi makan. Keren ilmunya. Ayo, siapa yang hari ini belajar sesuatu yang luar biasa? Dengan mengurangi makan. Sekali lagi ini ada Mas Arif Mahono, arsitek saya yang luar biasa, matur nuwun rawuhipun. Ya. Jadi ini sekali lagi ya. Goal butuh energi. Kenapa goal kita sulit tercapai? Karena energi kita digunakan untuk ngolah makanan. Ngolah makanan ternyata membutuhkan energi yang sangat besar. Karena apa? Gerakannya peristaltik usus itu besar banget energinya, ya. Jadi Ipin, cemani, kon leren badok weteng jompedil kayak sapi, leren, wis ireng wetenge jompedil kayak sapi, bojone sing meteng sing manak kon, ya kurangi makan. Sekali lagi, kenapa kok puasa itu, kenapa kok diet itu oleh bangsa Nusantara diwajibkan, bahkan menjadi lifestyle. Anak saya
Kecil dulu tak takoni kowe gelem poso. Wah, aku mendingan gak bolo-bolan gak ndok-ndok pakon poso. Lah tak gujer. Kowe ora poso ora tak pakani tambah. Kowe ora poso wis kowe turun ning njaba. Saya begitu. Pada saat seseorang sudah mulai mengurangi jatah makannya, mengurangi energi yang digunakan untuk mengolah, khususnya dia punya cadangan energi prana, energi chi, energi murni yang sangat besar yang bisa digunakan untuk mendorong goal-goalnya untuk tercapai. Bisa dipahami? Ini ilmu keren loh. Pun turun saiki turun piro pin? Oh, turun setengah on mbok omong aku. Saya ngapunten, saya itu kalau dengan anak-anak saya itu jahat, dengan murid-murid saya itu jahat. Makanya jangan pernah bermimpi jadi murid saya yo. Modar we. Yo Pak, aku pengen sugih, mau guru jenengan. Sik lakone apa? Kowe sugih kan nek guru ning aku, kowe kuat apa ora? Wah, aku jahat. Ipin Assalam ini. Ini Ipin Assalam yang ada di IG ya. Kemarin pada saat dia datang ke Kendari omahe. Kendari sekarang di semua mana? Banjarmasin, Balikpapan. Di Balikpapan. Balikpapan. Delik di Balikpapan. Saya kepedine karo aku nenggone Kendari Kak Wani delik di Balikpapan deh. Nah, Ipin itu ya dia datang ke Malang mau ketemu saya. Katanya kangen. Oh, sik mau dhisik kangen. Arep kangen ambek aku mau memeluk diriku harus ada syaratnya apa? Dulu-dulu tak KBP mulai tak kayak amalan. Nah, itu tentang Ipin. Saya kasih amalan Pin, ini waktunya. Kamu sudah sekian tahun, kamu sudah hampir 8 tahun tidak ke Malang. Ini waktunya aku gurumu menurunkan pengetahuan yang dahsyat sakti mandraguna malam ini. Semua yang di sini, pengaruh tak kelompok nih. Wah, tak kelompok kabeh. Tak pusi. Tak kelompok kabeh tak omongi. Bobin, siap nggih? Saya kasih pengetahuan malam ini. Lurah siap, Bobi siap, Mbah Sehat siap, semua Pak Harto siap. Ayo semuanya siap. Malam ini tak kasih pengetahuan. Syaratnya mau siji. Di sini ada berapa yang mau saya kasih? Ada 9 orang. Wah, hitung. Siji loro songo. Pin, songo karo kowe. Nah, ini syaratnya sebelum kita menerima pengetahuan, kita harus mandi malam. Kuwi ning Arjuna rek. Oh, adepe ku. Setane minggat ngono gak betah saking adepe. Wis aku ngene kowe Pin. Pin, karena kamu paling jauh, ini nanti gantian. 1 orang dari 9 orang ini dan saya 10. Aku lakone mesti kudu atut. Kan 10 orang. Jadi setiap orang akan diguyur oleh 10 orang. 1 orang guyur berapa kali itu? 21 kali. 21 kali. Bayangkan 21 kali 10, 210 cebok. Wes. Pin. Ini amalan ini saya turunkan untuk semua, nanti semua Mbin siap ya. Wah, Mbak siap ya. Gantian nanti kita ritual sampai jam 1 malam. Pin, karena kamu paling muda di sini, ayo buka bajumu. Dulu siap semua ya, gantian ya. Oke. Wes, saya duluan. Weh. Yang mandikan saya duluan. Wes, melebu di jero Pak jebret. Lah kok duduk sempakan. Kowe iki eling zamane Werkudara, apa zamane Duryodana. Dikongkon dibuka ambek ambek ibuke kok ndelok kan udah brejet. Kowe lha apa sempakan? Kowe ras sakti mulai dadi apa kowe ya? Wis, akhire copot kathok Mas Rawet. Oh, ireng cuwili. Lho, akhirnya gede rek mungsut. Katemen. Oh wis. Ayo Pin, mocol Al-Fatihah. Pokoknya sak guyuran Al-Fatihah 1, sak guyuran Al-Fatihah 1. Kowe maca Al-Fatihah ping 210 aku. Siap, Mas. Wah, Ipin itu tingginya lebih tinggi daripada saya. Tinggi hitam, gedut, gede, wileng welek. Itu Ipin koyo gendruwo yang datang dari sana. Wis. Takon lebu ning jero. Saya suruh masuk ke dalam kamar mandi. Wah, demi suhunya waktu itu kalau 5 derajat. Wis. Itu 5-6 derajat saking ademe. Aku dhewe nyekel cipuk gemeter to. Aku nggo arepe guyu ora tega jenenge lakon ya. Tak kerujuk. Al-Fatihah. Takbir. Weh. Tak kerujuk pertama kowe. Kerujuk kedua, ketiga, keempat, 12. Waduh. Aku mulai mikir, dan ini hipotermia mati. Wes, tapi tak kerucuknya bapak kamu kapan? Salahmu goblok kamu. Wes tak kerucuk tak guyangi, tapi ampun Mas. Oh, wes njaba kowe iku kan mlayu semburat kabeh. Bajingan. Hancur. Lah yo kok dikirim murid tak goblok iki piye ya aku. Oh, aja nduk kadem ampun. Saya enggak kuat. Aku gak kuat wes. Metu putih langsung. Hah? 5 menit oke. Ya. Jadi itu kisah-kisah gendeng-gendeng kita seperti itu. Jadi hidup harus ada dirubah. Mbak Raya, selamat ya atas kehamilannya, wes.
Mbak Raya ini kemarin buat gol pingin hamil. Tanggal 20 Oktober ya kalau nggak salah ya. Terus ternyata 1 Oktober positif. Wes, keren, dahsyat. Kalau mau punya anak, jangan ternyata kalau pengen punya anak bukan pengen punya anak tapi pengen hamil. Pengen hamil tanggal sekian bukan punya anak. Wah, punya anak langsung anak Benson bapak itu saja. Ya, jadi golnya salah. Ora dadi. Mami pengen punya anak, langsung punya anak, ndak pengen hamil. Ya apa ya anak Benson tuh mami. Wah, ya anak Benson anak buahan waduh wis. Salah dong ya. Mbak Raya thank you ya. Inspirasinya luar biasa. Jenengan minta hamil. Itu nanti mami diajari di Japri. Mi, golnya diganti niru gol saya. Ini foto nih ya. Minta hamil. Oh, 4 Oktober golnya. 4 Oktober golnya. Tanggal 1 Oktober jadi. Dahsyat luar biasa. Sampai golnya dimajukan 1 hari. Keren. Ya. 3 hari dimajukan 3 hari. Keren, dahsyat luar biasa. Ya, jadi ini tekniknya begitu. Jenengan harus mulai berubah. Harus ada yang berubah tiap hari. Tadi puasa tadi ya. Sudah paham semua ya, puasa. Kenapa kita harus puasa? Supaya kita punya cadangan energi untuk mendorong gol-gol kita untuk tercapai. Ya, tepuk tangan, pengetahuan puasa luar biasa. Ya, jadi itu pengetahuan puasa. Ini keren, ini penting. Oh ya, nanti di akhir sesi saya akan ajarkan sebuah pengetahuan yang akan kita dibaca rame-rame. Itu nanti akan merubah hidup jenengan. Dan saya akan kasih hadiah seperti biasa. Kita akan bagi-bagi hadiah ya. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah untuk 4 orang. 4 ya. Untuk 4 orang yang hadir dan bisa menjawab pertanyaan tak kasih hadiah. Nanti 4 orang yang bisa hadir. Nanti timnya harus siap siaga. Siapa yang jawab duluan dia dapat hadiah. Oke ya. Kembali kepada pengetahuan puasa. Ini kurang 5 menit. Jadi puasa tadi pentingnya itu. Ini kedua sedekah. Sedekah itu ini Nelis datang. Ada sebuah budaya itu di luar. Kalau nggak salah Nelis, itu ceritanya asalnya Pulau NTT apa Pulau Bali saya lupa. Yang dia itu kalau dia punya gol, dia itu harus melemparkan sesuatu yang paling berharga dari dirinya dilemparkan ke tengah danau. Terus dia buat gol. Itu ada namanya juga yang di Perancis atau di mana itu. Yang harus buang uang ngucalnya duit. Di Italia ya? Di Italia. Itu intinya sedekah. Itu budaya itu keren. Saya tenggol apa enggak budaya Italia, ning kene ae sedekah ning ngarep kono ngucalne duit. Tapi aja duit kritikan, duit lembaran, ya. Sedekah itu intinya ilmunya itu. Jadi trilogi yang keren Sakti Dasyat Mandaguna itu hanya ada 3 di Kapita ya. 1, setting goal tertulis dibaca tiap hari 3 kali. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, sedekah. Sekali lagi saya ulangi, ada 3 hal. Yang keren Sakti Dasyat Mandaguna yang merupakan inti dari pengetahuan kapitayan itu apa? 1, setting goal tertulis, ditulis goalnya. Yang kedua, jadi saya misalkan Mbak Raya dengan senang hati dan berbahagia, siapa namanya saya lupa, Mbak Raya sudah hamil, mengandung anak saya yang pertama, saya kasih nama ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dibaca sehari 2 kali, sehari 3 kali, sampai tersenyum. Nah, habis itu terus puasa. Puasa tadi untuk apa? Untuk mendorong energinya, untuk mendorong gol-gol kita supaya segera tercapai. Dan yang ketiga adalah dengan bersedekah. Karena bisa jadi tidak tercapainya gol-gol kita karena kita kurang bayari. Ya. Jadi itu ya. Oke. Sebentar. Pengetahuan tadi sudah ya? Puasa sudah. Oh, nanti rubah fokus belum ya? Rubah fokus belum ya? Belum ya. Jadi ini saya tutup sebentar. Nanti yang gabung lagi habis ini, saya akan keluarkan pengetahuan yang cukup dahsyat Sakti Mandraguna juga tentang bagaimana merubah fokus, bagaimana kita keluar dari jeratan hutang, bagaimana kita bisa hutang tidak perlu bayar, bagaimana kita bisa berkarya. Kita bisa berkarya dengan upaya yang minimal tapi hasilnya maksimal. Saya akan bagikan setelah break saat ini. Oke. Kita break dulu ya, habis gabung lagi. Yang duluan ini dulu. Break sesi 1. Break sesi 1. Ini di break dulu ya, habis ini gabung lagi.